kalau pelaku ini tidak akan orang jauh. Oke. Kenapa? Kok dia mengenal dua anak itu, mengkorelasikan dari fakta-fakta yang kita lihat itu tidak mungkin orang jauh atau hanya ketemu orang melintas di kebun itu kemudian Oke. faktor penyebabnya ini pasti faktor yang berat, ya, faktor yang menimbulkan kebencian sehingga tetapi ada sikap pengecut. Kenapa yang jadi korban anak-anak bukan yang dituju kepada orang tuanya? Oke. Orang tuanya itu kan berkebun dekat rumah, ya. Kenapa si pelaku ini tidak berani menghadapi bapaknya atau ibunya yang dewasa? Tapi kenapa melakukan pelampiasan dari kebenciannya itu kepada anak-anak? Oke. Nah ini yang ada sifat yang agak pengecut dari si pelaku. Oke. Mohon nanti didalami oleh teman-teman kepolisian dengan mengundang psikolog ya dari Universitas Muhammadiyah Lampung, ini kan ahli-ahli sekali. Apa yang ingin Pak Henny sampaikan kepada polisi agar jangan sampai lamanya pengungkapan kasus ini justru malah melahirkan ketakutan juga di tengah masyarakat? Digital forensik mohon dimainkan, terutama melihat durasi percakapan antara yang kita duga ini. Boleh menyebar kepada beberapa orang yang kita duga. Mudah-mudahan digital forensik bisa membantu teman-teman Polda untuk mengungkap kejahatan yang sangat sadis. Saudara, saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat, Ibtu Fabian Yafi Adinata. Pak Kasat, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya kita tahu bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Arjun dan juga Alifa ini sudah terjadi kurang lebih 1 bulan yang lalu, 14 Mei 2025. Apa yang kemudian menjadi kendala polisi sampai dengan detik ini belum menetapkan pelaku ataupun tersangka pembunuhan? Bagaimana dan kenapa kita ini masih belum bisa menentukan siapa tersangkanya? Perlu saya jelaskan bahwa hasil dari Puslapfor untuk barang yang kita kirimkan kemarin tidak ada hasil dan tidak ada yang bisa membantu kita, memberikan kita petunjuk untuk menentukan siapa tersangkanya. Oke. Kemudian setelah itu kita juga mengundang dari tim Puslapfor untuk mengambil barang bukti, alat bukti di TKP. Dan saat ini kami menunggu hasil dari barang bukti yang sudah diambil dari Puslapfor tersebut. Oke. Saya boleh izin lihat barang buktinya? Boleh, silakan. Saudara, ini adalah deretan barang bukti yang sudah diamankan oleh polisi. Saya akan bacakan satu-satu. Ini ada kemeja hijau, baju pink, termasuk juga kaos dalam, ada baju milik Arjun, celana pendek, kemudian juga ini ada parang ya, Pak Kasat. Untuk baju ini boleh dibuka atau boleh dilihat? Di sini kayak gini aja, Mas. Tidak bisa dibuka ya? Iya, karena ini juga kita baru mendapatkannya dari Puslapfor. Baru selesai dideteksi oleh Puslapfor dan dikembalikan ke Polres Pesisir Barat. Siap. Oke, sebelum kita bahas hasilnya juga ini ada golok ya? Iya. Golok ini milik siapa? Milik salah satu saksi yang kita duga juga. Oke. Jadi kemarin juga udah kita kirimkan ke Puslapfor untuk dilaksanakan pengecekan. Sebanyak ini goloknya? Iya, di rumah saksi yang kami duga juga kebetulan pekerjaannya itu adalah kebun. Oh, kebun. Makanya untuk goloknya memang di rumah itu yang dapat kami amankan segini. Termasuk juga parangnya? Iya. Oke. Mohon maaf saya lihat sedikit. Ada mungkin lebih dari 5 ya? Iya. 5 golok yang kemudian ditemukan di rumah salah satu saksi yang diduga menjadi pelaku. Tanpa bermaksud mendahului penyelidikan, apa indikasinya? Mengapa begitu dalam tanda kutip rapih proses pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku? Memang ini juga ada hambatan pada saat kita melaksanakan olah TKP, dikarenakan ada tidak adanya saksi sama sekali yang bertemu terakhir kali kedua korban ini. Kemudian juga yang kedua, pada saat ditemukan dan juga pada saat korban ini meninggal yang telah ditentukan meninggalnya jam berapa oleh kedokteran di sini, itu situasi hujan. Jadi untuk sidik jari kemudian untuk pengolahan TKP kita di lapangan itu tidak maksimal. Karena memang untuk di lapangan itu tanah-tanah basah yang bisa membuat alat-alat bukti itu menjadi cacat. Informasi sebelumnya juga korban
membawa golok ya, Iya. tapi informasi yang saya dapat goloknya tumpul. Iya, untuk informasi korban ini memang pada saat kita melaksanakan olah TKP, korbannya ditemukan bersamaan dengan golok milik korban tersebut. Oke. Untuk bagaimana golok tersebut di situasi di TKP tersebut adalah goloknya sudah dibuka dan seakan-akan goloknya itu ditaruh oleh pelaku di badan korban. Oke. Apa indikasinya mengapa golok yang punya korban ini ditaruh di samping jenazah? Untuk indikasi yang kami duga ini bahwa pelaku ini itu untuk mengecoh para penyidik, Puslapor dapat mendapatkan alat bukti berupa bercak darah di rumah salah satu saksi yang kita periksa. Oke. Kemudian juga ada serpian kayu yang diduga di dalam serpian kayu itu ada bercak darahnya juga. Oke. Yang itu semuanya akan diperiksa oleh Puslapor. Maka dari itu kami menunggu hasil dari Puslapor itu apabila memang dari hasil tersebut adalah DNA milik korban yang ada di rumah salah satu saksi, maka bisa kita perkuat bahwa saksi tersebut bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Darahnya itu ditemukan di mana? Di bagian rumah mana? Ada yang kita temukan di motor, di tempat gasnya. Kemudian juga ada di sekitar pintu, juga ada yang di celana, celana yang ditinggal di rumah salah satu saksi. Kemudian ada juga di baju. Kemudian ada juga di tembok. Disitulah kita bisa berharap bahwa polisi akan segera menetapkan tersangka. Ya. Saya ingin mendalami terkait dengan saksi yang diduga adalah pelaku pembunuhan. Bahwa ketika saya ke TKP dan juga menyusuri rumah dari korban, ada informasi bahwa keterangan saksi ini berubah-berubah pada saat prarekon. Betul benar. Demikian? Benar. Bisa kita perkuat juga bahwa pada saat kita melaksanakan pemeriksaan dan permintaan keterangan di lapangan, salah satu saksi ini dapat menjelaskan terjadinya dan juga dapat menjelaskan apa saja luka yang dialami oleh korban. Dan juga pada saat itu juga saksi ini dapat menunjukkan bercak darah di pohon yang pada saat itu pada saat kita melaksanakan olah TKP kita tidak menemukan bercak darah di pohon itu. Nah, kami curigai dari situ. Kemudian pada saat kita melaksanakan pemeriksaan lanjut, keterangan saksi ini berubah-ubah. Maka dari itu kita tidak bisa membuat atau menekankan keterangan saksi ini sebagai keterangan saksi yang solid dan mutlak. Pada saat kita amankan HP salah satu saksi ini, kami memeriksa riwayat histori websitenya. Kemudian pada saat kita periksa, didapatkan bahwa dari histori website tersebut banyak dari histori yang membuka website-website pornografi. Kemudian juga pada saat kita memeriksa galeri HP saksi tersebut, ditemukan bahwa ada video sekitar pukul 12 siang, yang dimana video tersebut lokasinya adalah di gubuk, yang dimana pada saat kejadian itu korban melewati gubuk tersebut. Anak adalah cahaya kebahagiaan orang tua. Mereka memberi jalan terang di tengah gelapnya kehidupan. Begitu pula dengan Arjun dan Alifa. Naas, mereka harus pergi di tangan manusia yang tidak memiliki nurani. Negara harus hadir memberikan kepastian. Kedua orang tua korban menanti keadilan. Masyarakat pun menuntut rasa aman. Saya Dipo Bahagia. Sampai jumpa minggu depan.